Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertemu secara virtual lewat perenungan malam di Sabtu 8 Januari 2022. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mau memulai perenungan kita di malam hari ini, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa merangkul, menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap dibimbing, disertai hingga pada malam hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur. Jikalau malam hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang pada perenungan malam, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan oleh firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ke-20 hingga ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan keadaan diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersama kita sepakat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan dengan berbagai macam pilihan manusia. Manusia ingin memilih apa yang ia sukai, apa yang ia rasa nyaman, apa yang ia sedang dambakan dan cita-citakan, yang menjadi kesukaannya dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa manusia memiliki kebebasan, karena memang diberikan kebebasan untuk memilih apa yang ia pilih. Namun dari berbagai macam pilihan manusia, ada satu pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam hati kita, yaitu apakah benar pilihan kita itu membawa kita pada kebaikan, atau justru pilihan kita itu hanya kesenangan semata yang ujungnya dapat merusak diri, bahkan membuat sikap atau perilaku hidup kita menjadi tidak baik. Demikian sama halnya dalam pembacaan kita di malam hari ini. Dijelaskan bahwa kita juga diberikan kebebasan untuk memilih. Memilih apa? Mau hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap? Semua itu masing-masing kita yang memilih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca tema perikop pembacaan kita di malam hari ini, kita diperhadapkan pada satu pertanyaan. Hidup dalam terang atau dalam gelap? Kata gelap tidak hanya merujuk pada situasi tanpa cahaya. Bukan hanya merujuk pada situasi yang diliputi oleh kuasa iblis. Namun gelap dalam pembacaan kita adalah memiliki hakikat yang sama, yaitu seperti orang jahat. Orang jahat yang menolak terang Tuhan. Terang di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan juga mereka yang hidup memilih dalam gelap, bisa dikatakan mereka menolak karya penyelamatan Allah lewat diri Yesus Kristus di kayu salib. Dalam pekerjaan setan di dalam dunia semakin menyebar kemana-mana. Setan selalu berusaha untuk menembakkan anak-anaknya, yaitu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan yang cocok dengan daging atau hawa nafsu duniawi. Supaya apa? Orang itu tidak datang kepada terang, bahkan menolak atau membenci orang-orang yang hidup dalam terang. Mereka tidak mau bersekutu, sehingga mereka tetap tinggal di dalam gelap, tetap dalam tangan dan kendali setan. Akhirnya mereka binasa dalam neraka. Namun itu semua tidak dibiarkan oleh Tuhan.
Karena cinta dan kasih-Nya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan hadir sebagai terang. Terang selalu identik dengan yang baik. Terang selalu identik dengan perbuatan yang benar dan membawa kebahagiaan. Oleh sebab itu, dalam kehendak bebas yang diberikan Tuhan, mengatakan bahwa siapa yang melakukan benar, ia datang kepada terang. Karena Tuhan memanglah sang terang tersebut. Apa saja indikasi orang yang hidup dalam terang? Yang pertama, saudaraku, ia selalu datang kepada sang firman, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, kita akan dimengertikan, akan disadarkan dari dosa dan pelanggaran kita, sehingga ketika kita disadarkan, kita mengalami perubahan, yaitu bertobat untuk melakukan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yaitu berdoa. Ada komunikasi yang terjalin antara pencipta dengan sang pencipta. Orang yang berdoa, orang yang hidup di dalam terang pasti menaruh doa sebagai jalan dan komunikasinya kepada sang terang. Agar apa? Agar kehidupannya senantiasa diterangi oleh pancaran cinta kasih Tuhan. Sehingga pancaran cinta kasih Tuhan tidak akan membuat orang berjalan dalam gelap atau menuju kegelapan. Nah, dalam doa, kita senantiasa memelihara hubungan baik dengan Tuhan supaya berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudaraku, di malam hari ini, bersama kita mau mendekatkan diri. Mendekatkan kepada sang terang yang sudah memberikan karya penebusan yang luar biasa untuk saya, untuk saudara di rumah, untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kita yang tekun untuk membaca firman Tuhan. Berdoa, Pak. Setiap hari, menyerahkan diri setiap hari. Semakin hari iman percaya kita tumbuh dan kita semakin terus hidup di dalam terang. Sepanjang tahun 2022, banyak kegelapan yang menyelimuti. Banyak indikasi-indikasi yang bilang akan seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi janganlah takut untuk melangkah, karena ketika kita hidup di dalam terang, perjalanan panjang sampai tanggal 31 Desember 2022, kehidupan kita niscaya tetap akan diberkati dan disertai Tuhan di dalam terang. Ketika kita menemui kegelapan di depan sana, tapi kita hidup di dalam terang, pasti kita dapat memancarkan terang itu pada dunia yang gelap, sehingga kita tidak hilang arah dan kita tetap jalan menurut kehendak Tuhan. Hidup kita senantiasa menyaksikan kehadiran Allah dengan karya keselamatan yang sudah Allah berikan bagi dunia ini. Kiranya kasih dan terang Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur, kami tetap diingatkan lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Bagaimana Tuhan hadir di dalam terang. Biarlah kami memahami terang itu yang sesungguhnya. Terang yang memberikan cahaya, penerangan yang sesungguhnya bagi kami. Sehingga kami tidak takut dan gentar, kami tidak hilang arah, dan kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ketika di malam hari ini, kami akan beristirahat malam. Mungkin malam memang gelap, tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, kami tetap dibimbing, disertai, disinari oleh cahaya kasih terang Tuhan. Sehingga istirahat malam kami boleh tetap nyaman, aman dalam rangkulan tangan Tuhan. Kami berdoa ketika besok pagi kami kembali diberikan kesempatan untuk boleh melakukan aktivitas. Kami akan berakhir pekan hari Minggu bersama beribadah di gereja. Tuhan berkati dan sertai kami selalu. Kehidupan kami, segala pergumulan, permasalahan, himpitan, sakit, penyakit Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa keadaan apapun yang kami alami, tetap tangan Tuhan menyertai dan melindungi kami. Ini kami Tuhan, seru doa dan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.